Assalamualaikum. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu merasa video ini bermanfaat buat kamu ya. Sebelum kita memulai untuk belajar crochet, itu ada hal-hal yang sebenarnya harus kita ketahui, alat-alat apa aja yang kita perlukan. Pertama, pastinya benang. Benang ini bisa macam-macam. Teman-teman bisa manfaatin benang katun, benang wol, atau apa saja sesuai kebutuhan rajutan yang kira-kira teman-teman mau bikin. Ini di sini kalau saya sih pakai, buat contoh ya, saya pakai benang wol. Itu 8 apply di sini, jadi cukup tebal ya. Teman-teman, kita kalau belajar tuh lebih baik pakai yang gede aja, yang tebal. Terus alat yang dibutuhkan selanjutnya adalah hakpen. Ini hakpen teman-teman. Hakpen juga bentuknya macam-macam ya. Ada yang full stainless kayak begini. Ada yang satu sisi aja. Ada juga yang stainless. Dia ada 2 sisi. Jadi ini dan ini beda ukurannya. Ini yang ukurannya 3, ini ukurannya 4. Terus ada hakpen juga yang satu sisi tapi dilapis plastik seperti ini. Lalu ada hakpen yang dari stainless juga tapi gagangnya rubber gitu. Terus kita juga butuh gunting buat menggunting benang seperti ini. Kalau selesai, terus kita juga butuh peniti plastik seperti ini untuk penanda aja. Ini juga untuk penanda. Lalu kita butuh jarum. Nanti kalau ada yang untuk dijahit-jahit atau apa, kita butuh jarum besar seperti ini yang benangnya kira-kira bisa masuk. Seperti itu ya teman-teman untuk alatnya. Selanjutnya kita mulai aja yuk belajar. Kita belajar crochet ya teman-teman. Pertama, kita tuh mesti harus bikin yang namanya slip knot atau simpul pertama kali. Cara bikinnya gini, teman-teman ambil benangnya dengan jari telunjuk, diputar ke belakang seperti ini. Sekali lagi agak dipanjangin. Nah seperti ini, pegang. Terus hakpennya diarahkan ke belakang benang, diputar. Nah ini simpulnya ditahan sama ibu jari. Terus teman-teman ambil dari belakang lagi satu. Nah ini sudah terbentuk simpul. Ini gampang teman-teman, ini nggak akan lepas ya, nggak akan lepas. Terus udah gitu kita bikin yang namanya pertama adalah rantai. Nah ini seperti ini rantainya. Ini teman-teman bisa bikin, kalian bisa bikin sepanjang apapun sesuai proyek yang mau kalian bikin. Nah kita bisa teruskan seperti ini. Ini tuh bentuk dasar banget ya dari crochet adalah chain ini atau rantai ini. Nah saya sarankan sih teman-teman untuk pemula yang baru banget belajar itu, saya saranin untuk milih benang yang tebal, yang besar, juga hakpennya atau hooknya juga yang besar. Ini saya pakai yang nomor 7 nih, pakai nomor 7, benangnya juga yang 8 ply seperti itu. Selanjutnya saya mau memperkenalkan tusuk-tusuk lain yang di dalam crochet. Itu pertama ada yang namanya single crochet. Sebentar teman-teman, sebelum melanjutkan saya mau kasih penjelasan dulu. Sebenarnya megang hakpen tuh ya ada 2 cara nih. Jadi ada yang kayak gini, kayak saya gini, megang pensil ya atau megang bolpen, atau ada yang begini juga nih, kayak megang pisau. Jadi begini misalkan gitu ya. Nah seperti itu. Nyamannya kayak gimana? Kalau saya sih nyamannya megang kayak pensil gini, tapi sama aja kok hasilnya ya. Oke, kita lanjut ya untuk membentuk
single crochetnya. Pertama, yang namanya single berarti kita cuma ambil satu aja, satu langkah di sini. Satu langkah di sini kita tusuk. Lalu kita membentuk loop. Lanjutkan lagi di rantai yang kedua. Tusuk lagi, kita bentuk loop dan kita kaitkan. Dan seterusnya. Tusuk ini gunanya buat teman-teman misalkan mau bikin konektor nih, tapi mau yang simple-simple aja. Itu bisa sih, ini kayak gini doang gitu. Sudah mulai kelihatan kan ya? Nah, kayak gini. Kita terusin aja dulu sampai terakhir. Sekali lagi saya sarankan ya teman-teman, untuk yang pemula nih, yang baru belajar banget crochet, itu bukan harus sih, lebih baik pakai benang yang gede, juga hakpennya yang gede. Nah, sudah. Jadinya seperti ini teman-teman. Ini namanya single crochet. Kalau diterusin bisa nih, baris kedua, baris ketiga, seperti itu ya. Kalau mau bikin tas, dompet, konektor, bisa. Selanjutnya saya mau sharing yang namanya tusuk double crochet. Jadi tadi tuh udah ada single crochet, sekarang ada yang namanya double crochet. Pertama-tama tuh gini bikinnya teman-teman, misalkan di pola nih, teman-teman baca pola ya, misalkan rantainya disuruh bikin 15 rantai. Oke, kita udah bikinnya 15 rantai. Selanjutnya kalau mau bikin double crochet itu kita kayak bikin pagarnya dulu, 1, 2, 3. Nah, di rantai ketiga inilah kita bikin untuk double crochetnya. Pertama, ambil dulu ya, ini tadi udah bikin pagarnya, kita bikin loop, kita tusuk di sini di ketiga ya, nih 1, 2, 3. Nah, di sini kita bikin loop, kita tusukkan di rantai yang ketiga, bikin loop yang kedua, dikaitkan dan dikaitkan lagi, seperti itu. Saya ulangi ya, jadi bikin lagi, bikin loop nih di rantai yang selanjutnya, kita tusukkan, bikin loop yang kedua, kita kaitkan di dua aja nih, di dua loop, kemudian digabung, seperti itu. Kita lanjutkan dulu pelan-pelan. Nah, seperti ini. Ini namanya double crochet ya teman-teman ya. Kelihatan kan bedanya tadi ya dengan single crochet ya. Single crochet itu lebih padat gitu. Ini lebih kayak ada jarak dan kayak pagar-pagar gini bentuknya. Di rantai selanjutnya. Nah, ini udah jadi nih untuk tusuk double crochetnya. Nah, cantik ya teman-teman ya, kayak pagar-pagar gitu. Ini juga bisa kalau mau bikin tas, bikin mas konektor, atau dompet yang simple,
ini bisa kita pakai tusuk ini dasar ya, jadi teman-teman harus bisa single crochet dan double crochet, harus bisa. Nah itu tadi ya teman-teman, kita udah belajar dan saya udah sharing gimana cara membuat crochet untuk pertama kali, teknik-tekniknya, terus sama jenis-jenis tusukannya. Sama ini rantai ya, berarti ini dasar banget, kita harus bisa bikin rantai. Terus kedua ada yang namanya tusuk single crochet, tadi juga kita udah belajar ini. Terus ketiga jenis tusuknya double crochet. Kita di video selanjutnya nanti kita akan belajar jenis-jenis yang lain ya, dengan pola mungkin, insya Allah. Nah sekian video dari saya, video pertama ini, semoga teman-teman bisa mengikuti dan bisa membuat crochet. Sampai jumpa, assalamualaikum. Wow.